Halo teman-teman, selamat datang di Solusi Makanan untuk Ibu Kota Negara Baru. Inilah Nusantara, Ibu Kota Baru Negara Indonesia. Letaknya di Kalimantan Timur. Jaraknya 2 jam perjalanan dari kota tempat tinggalku, Balikpapan. Kabarnya kota ini akan segera dihuni di tahun 2024 mendatang loh. Konsep kotanya adalah Smart Forest City. Banyak sekali teknologi yang akan dipakai di sana. Tapi aku berpikir, bagaimana ya nanti orang-orang di Nusantara mendapat makanan? Lokasinya yang jauh pasti akan membuat rantai penyediaan makanan yang sangat panjang juga. Kan ini berdampak buruk bagi lingkungan kita. Saat aku melakukan belusukan ke lokasi ibu kota baru, aku bertemu dengan para penjual sayur dan berwawancara dengan mereka. Ternyata mereka mendatangkan banyak bahan makanan dari Balikpapan yang jaraknya 2 jam dari sana. Wah, bahan bakar truknya, polusinya. Belum lagi kalau makan itu harus dijaga kesegarannya supaya tidak busuk. Semuanya ini dampaknya buruk bagi lingkungan. Jadi, apa dong solusinya? Kita harus memperpendek rantai penyediaan makanan ini. Berbagai teknologi di Smart Forest City di ibu kota baru ini pasti dapat mendukung produksi makanan. Dalam rantai penyediaan makanan yang pendek, kita mendekatkan para petani dengan konsumen secara langsung. Sudah pasti dong kita harus berdayakan para petani, misalnya kita beri mereka edukasi dan sediakan teknologinya juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kita lakukan juga riset pasar konsumen, supaya kita tahu apa yang mereka butuhkan dari para petani. Lalu kita bawa petani dan konsumen ke pasar petani yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka bekerja atau mereka tinggal. Proyekku kali ini akan membuat sebuah model pasar petani di ibu kota negara baru. Aku membuatnya dengan menggunakan software favoritku, Lego Digital Designer. Nah, ini bentuknya pasar petani masa depan di ibu kota negara baru. Keren kan? Bangunan ini letaknya di tengah-tengah pemukiman, jadi dekat dengan rumah-rumah orang. Bentuk bangunannya bertingkat, terbuka, dan hijau. Menggunakan banyak sekali teknologi seperti panel surya dan rainwater harvesting. Bangunan ini juga floating, hanya ada kaki-kaki kecil yang memijak tanah, jadi tanah di bawahnya ini masih asli. Material bangunannya sebisa mungkin berasal dari lingkungan sekitar, misalnya kayu-kayu, batu gunung, tanah liat. Pasar petaninya sendiri terletak di lantai dasar. Ingat bawa tas sendiri atau keranjang ya, karena belanja di toko ini sifatnya refill atau isi ulang tanpa kemasan. Di lantai atasnya, bangunan ini bisa memuat vertical farming dengan teknologi hidroponik atau aeroponik. Hasilnya bisa langsung dijual ke pasar bawah. Berbagai sensor ada di bangunan ini, mulai dari sensor kelembapan, temperatur, kecepatan angin, pencahayaan, dan lain sebagainya. Tentu saja bangunan ini dapat dikembangkan lagi. Misalnya ada restoran, tempat meeting, dan taman bermain. Jadi kayak community center atau pusat masyarakat gitu loh. Nah, semoga pasar petani masa depan ini dapat benar-benar memperpendek rantai penyediaan makanan di ibu kota baru nanti ya. Sekian dulu dan sampai jumpa di inovasi berikutnya. Dadah!